Halo Sobat Sound, saya Jufik Rahmat. Di belakang saya ini ada BYD Sea Lion 7 yang baru launching di awal tahun ini, tepatnya waktu pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025. Tapi BYD Sea Lion 7 ini termasuk salah satu model BYD yang paling laku loh Sobat Sound. Soalnya setiap, misalnya nih saya pulang kantor atau pergi ke mana gitu ya, mobil ini tuh termasuk udah banyak di jalan dan itu termasuk cepat. Jadi belum lama setelah launching, mobil ini tuh udah banyak di jalan, yang artinya jadi salah satu mobil BYD yang paling laku di Indonesia. Nah, kebetulan Sound and Machine udah pernah bahas ya Sea Lion 7 ini waktu di IIMS 2025. Nah, Sobat Sound boleh cek video sebelumnya ya, video di Sound and Machine di channel YouTube-nya. Dan sebelumnya juga Sound and Machine udah bahas upgrade ganti pelek ya, salah satu segmen favoritnya Sound and Machine. Nah, sekarang kita mau bahas review audio standar dan rekomendasi upgrade audio BYD Sea Lion 7 ini. Penasaran? Ikutin terus video ini. Oke Sobat Sound, sekarang udah sama expertnya nih Sobat Sound, Ko Afung dari Gerai Best Body Shop Sunter. Halo Ko. Yap, halo. Gimana kabarnya? Baik. Nah ini buat Sobat Sound yang belum tahu, Ko Afung ini kalau ke kontes pasti juara, pasti dapat piala. Enggak lah, hoki aja itu mah. Hoki aja. Yang artinya dari segi kapabilitas sudah nggak usah ragu lagi deh kalau sama Ko Afung ini. Tapi di video ini agak beda nih Ko. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita bikin konten upgrade audio mobil yang udah di-upgrade. Nah sekarang kita mau bahas review sama potensi upgrade-nya Ko. Ini BYD Sea Lion 7 yang belum lama launching tapi udah banyak di jalan. Artinya ini banyak diminati lah. Ya mungkin satu waktu ada customer yang kesini pakai mobil ini kok. Nah sebelum kedatangan customer ya paling tidak udah tahu duluan. Betul. Nah audionya. Cuman kalau dari pandangan saya nih sebagai orang awam kan ya mungkin audionya fine-fine aja. Tapi kalau menurut Ko Afung gimana nih sebagai audio expertnya gitu loh. Oke, nah di mobil Sea Lion ini kebetulan dari BYD ya kalau kita lihat audio standarnya itu speakernya sudah menggunakan Dynaudio. Dynaudio konfigurasinya itu di depan dia two-way, ya. Di pintu tengahnya two-way juga. Terus ada speaker surround, sama dia ada front center. Front center plus ada subwoofer di sisi kanan bagasi. Kalau kita lihat ini suara standarnya sih sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Kalau untuk orang-orang atau owner yang mungkin telinganya tidak terlalu cerewet, ya. Ini itu sudah jauh lebih unggul dibanding mobil-mobil bawaan OEM mobil lainnya. Oh. Sudah cukup lumayan. Ya cukup lumayan, tapi ini masih bisa ditingkatkan. Oh, masih bisa ditingkatkan. Betul. Mungkin ke dalam dulu kali ya, biar ngebahasnya, biar nunjuknya gimana lebih enak. Kita bahas di dalam mungkin akan lebih spesifik ya. Iya. Kita coba deh. Ini kok kuncinya nih kok. Oke siap. Yuk kita ke dalam. Masuk ke dalam nih. Ya jadi beginilah kok kabin dalamnya ya. Supaya ini biar lebih kelihatan, dibuka dulu sunroofnya. Oke. Jadi ini kabinnya ya seperti yang tadi dibahas ya, udah speakernya udah termasuk yang middle up lah untuk ukuran OEM. Ya, gitu. Kalau dilihat ini speakernya sudah cukup punya nama di dunia audio ya. Iya. Baik home audio dan car audio. Jadi rata-rata kalau saya lihat pemain audio pasti akan mengenal brand ini. Oh. Dan ini agak unik nih kok. Soalnya di sisi pilar tuh ada sensor. Betul. Ya, ada sensor buat misalnya nih nyalain cruise control. Begitu aktif misalnya drivernya nggak lihat jalan, dia bisa ngeluarin peringatan. Notification ya, notifikasinya dari speedonya ya, dari MID-nya lah istilahnya ya. Ya, jadi itu fungsi sensor yang ada di pilar ini di bawah Twitternya. Iya. Jadi kalau kita mau melakukan upgrade secara custom, ya. Mungkin akan sedikit effort di bagian sini. Oh iya, karena ada sensor. Ya, karena sensor ini kan tidak boleh hilang, harus tetap ada kan. Ya mungkin kita harus melakukan penyesuaian tempat yang baru, yang tetap juga harus dapat membaca muka, terutama mata kita ya kalau di sensornya ini ya, supaya fungsinya itu tidak berkurang, atau fungsinya tetap ada. Ya. Kalau dilihat dari sistem mobil ini. Untuk standarnya tadi seperti sebelumnya saya bilang, suaranya sih sudah cukup mumpuni. Jadi tonal balance-nya ini
cukup rata kalau kita bilang, dari high mid low-nya semuanya ada. Cuman yang paling terasa agak sedikit kurang itu di bagian fokus. Fokus. Ya, suaranya masih kurang fokus. Walaupun dia dilengkapi dengan beberapa fitur settingan ya. Fitur settingannya itu apakah kita mau fokusnya di driver, di passenger, di rear, apakah surround atau semuanya gitu. Ya. Tadi saya sudah coba, masih tetap tidak mendapatkan fokus yang cukup baik. Nah, untuk mengatasi itu, yang bisa kita lakukan adalah kita override sistemnya ini dengan DSPM. DSPM. Ya, itu paling simpel. Paling simpel. Ya, kita override dengan DSPM. Mungkin kita bisa install di mana. Saya tadi lihat bagasi itu lumayan banyak tempat yang kosong ya. Iya. Kita masih bisa install DSPM untuk men-setting ulang sehingga kita bisa mendapatkan fokus yang lebih baik, bahkan bisa sangat baik. Mungkin speakernya kita tidak perlu ganti. Oh, nggak perlu ganti. Itu step awal. Step awal. Nah, mungkin step selanjutnya kita bisa mengganti subwoofernya. Bisa di posisi OEM-nya atau bisa kita custom tempatnya. Tadi di bagasi itu, di bagian belakang kita lihat ada satu ruang rongga cukup besar. Kita bisa install 8-10 inch subwoofer di situ. Dengan penambahan satu amplifier. Itu akan membuat lagi tonal balance-nya akan lebih baik lagi. Nada low extension-nya itu nanti akan lebih isi, istilahnya itu lebih lengkap lah. Kita akan mendapatkan suatu pengalaman mendengar yang nada rendahnya itu lebih padat, lebih ngisi, lebih lengkap gitu. Oh, sama ini kok di sebelah sini kayaknya ada kosong nih. Biasanya kalau di mobil garapannya Ko Afung kan sudah ditaruh subwoofer depan. Ya, kalau kita ngomong lebih lanjut ya, untuk masalah upgrade audionya, kalau customer yang pengen custom lebih serius, nah ini kita bisa lakukan banyak hal. Yang tadi saya bilang, kita bisa ganti speakernya, kita lakukan custom pilar. Ini yang tadi formatnya two-way, kita bisa ganti jadi three-way. Terus karena dilihat konsol ini ada rongga yang cukup besar, kita bisa aplikasikan front subwoofer. Front subwoofer. Iya, itu akan lebih bagus daripada kalau saya bilang kita ada front center. Iya. Mungkin front center kita tidak nonaktifkan dan nanti kita ganti dengan front subwoofer. Itu kalau mau yang lebih expert lagi ya. Betul. Lebih serius lagi. Lebih expert, lebih serius. Nanti speaker kita bisa pakai three-way. Mungkin surround di belakang kita bisa custom lagi. Kita bisa pasangnya ada di roof bagian belakang. Di pintu tengah kita bisa matikan. Jadi konfigurasinya itu front three-way, front subwoofer, ada rear center yang tadinya surround kita jadikan rear center dengan satu subwoofer lagi. Wah. Kira-kira produk apa nih kok yang mendukung untuk ini semua? Nah, kita ada yang middle itu ada Audison Fosse 2. Fosse 2. Ya, itu yang baru ya? Yang baru. Kita sudah pasang di BYD Dolphin dan kebetulan sudah 2-3 kali ikut kompetisi dan selalu ada prestasi. Wah. Itu memang cakep banget suaranya. Dan kita bisa aplikasikan di sini juga. Untuk amplifier ya untuk mungkin yang seri-seri bawah itu kita ada Hertz, mau lebih serius lagi ada Audison, pilihan juga ada Alpine dan lain-lain banyak. Kalau itu sih tidak spesifik kita harus memakai brand apa atau tipe yang mana, menyesuaikan nanti dengan speakernya. Ya kalau DSP ini kan tadi kan disebut penambahan DSPM juga bisa untuk ngatasin ya. Itu apa nih kira-kira produknya? DSPM kita bisa pakai Alpine, pilihannya banyak itu. Kalau kita ngomong dengan standar semua speaker ini tetap nyala, itu kan kalau kita hitung kurang lebih sekitar 12 channel ya? 12 channel. 12 channel bukan. Ya, 10, ini 5, 10. 9, di belakang itu surround itu ada 2, 11, tambah subwoofer, dia 12 ya, 12 channel. 12 channel itu kita ada Alpine PXE X120 strip 8. Kita bisa pakai itu, iya. Jadi semuanya masuk, kita bisa olah lagi. Bahkan kita bisa pakai ini di SPM dari Domination yang baru, yaitu tipe Romeo. Ya, Romeo. Itu kita bisa link dari 8 channel menjadi 2, total menjadi 16 channel. Pilihan banyak lah kalau kita bilang untuk meng-upgrade audionya. Ini pilihan banyak sekali. Di zaman sekarang sudah sangat mudah. Wah. Nggak salah nih pengalaman berbicara. Artinya ini mobil benar-benar potensial ya untuk di-upgrade sedikit-sedikit atau lama-lama kurang puas mau lebih serius lagi. Potensial. Gitu. Kalau dilihat dari suara OEM-nya, ini sudah sebenarnya tidak jelek. Iya. Ini tidak jelek.
Tapi kan kita berbicara untuk mendapatkan lebih, kita maksimalkan seperti apa tadi. Bahkan kalau saya lihat kabin ini istimewa mobilnya nih. Karena dashboardnya ini flat dari kiri ke kanan. Iya, rata ya. Rata. Atau ada tonjolan ke bawah lah. Ya, itu kalau sedikit itu bisa diabaikan, tidak terlalu pengaruh. Tapi ini dia cukup dalam dashboardnya. Dari monitor sampai ke kaca itu kalau kita bilang nih ada kurang lebih 50 cm ya. Iya. Sekitar segitu, dan flat kiri ke kanan. Terus posisi duduknya juga enak. Konsolnya kita bisa install front subwoofer. Iya. Jadi banyak hal yang kita bisa upgrade, dan ini bisa menjadi suatu audio yang sangat baik kalau saya bilang. Berdasarkan pengalaman kita kalau lihat dari kabin mobil ya. Iya. Wah, bener nih. Sama ini kalau untuk yang diulik-ulik tadi nih, ada Dyne Audio ini nih yang banyak fitur gitu ya. Ya, dari bawaannya dia, OEM-nya dia itu ada fitur fokusnya. Kalau saya lihat fitur fokusnya ini sebenarnya dia kayak ini, Jul. Seperti feather balance. Cuman karena dia ada surround, jadi bisa difokuskan suara surround begitu. Jadi ada sedikit lebihnya dibanding mobil-mobil yang lain gitu. Nggak bohong nih kalau udah desain kayak begini. Betul. Bisa diatur sedemikian rupa gitu ya. Wah, ini juga ada cukup ini ya, mereknya juga cukup oke ya, dengan bawaan speaker sudah Dyne Audio. Tapi untuk mengupgrade bukan tidak bisa, sangat bisa ya Sobat Son. Ini sangat bisa. Wah, cuma itu tadi paling ada sensor situ sih yang mesti jadi pertimbangan. Ya, tapi kalau kita mengupgrade-nya dengan posisi OEM itu no issue lah, nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang akan menjadi masalah, bukan menjadi masalah sih, mungkin challenge lebih lah ya, kita untuk melakukan upgrade dengan custom pillar. Custom pillar itu yang jadi susah. Ya, jadi kita harus memfungsikan sensornya, tidak boleh terhalang, ya artinya kita harus memindahkan posisinya dan harus tetap berfungsi. Wah, bener-bener nih. Ya, tentu kita melakukan upgrade itu jangan sampai mengorbankan unsur safety dong. Iya kan? Itu pasti itu. Ya, itu yang harus di nomor 1 lah kalau kita bilang, safety adalah nomor 1. Wah, bener-bener nih, pengalaman dan sebagainya bener-bener nggak bohong deh. Jadi seperti ini Sobat Son, untuk potensi upgrade dan review audio standarnya. Jadi ya beginilah dari Kwafung ya, review dan rekomendasi upgrade BYD Sea Lion 7 ini. Suaranya lebih ke sana kan? Ya. Kalau ini fokusnya ke driver ya, cukup lumayan loh suaranya. Nah, salah satu yang khas dari BYD ini kan kok, yang layarnya bisa vertikal, horizontal gitu ya. Nah, kalau dari segi suara itu ada efeknya nggak sih kok? Kalau kita ngomong dengan posisi OEM seperti ini, kalau saya bilang mungkin nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya, karena tadi seperti sebelumnya kita dengar sama-sama, suaranya masih kurang fokus. Ya, kurang fokus. Tapi kalaupun ada efek, ini posisinya di tengah, saya rasa nggak sampai seberapa lah ya. Karena kalau dilihat dashboardnya kan rata, udah cakep. Sedangkan ini unit display ini adanya di tengah-tengah. Kecuali posisinya itu ada kayak di setir atau di posisi sebelah kiri. Nah, itu satu sisi kena pantulan yang tidak seimbang, umumnya akan mempengaruhi suara. Tapi karena ini ada di center, kalaupun ada pantulan, kiri dan kanan itu akan mengalami pantulan yang sama. Jadi nggak begitu ngaruh lah ya? Iya, nggak terlalu besar lah pengaruhnya. Agak lain cerita kalau udah di upgrade. Ya, betul. Kalau sudah kita upgrade secara serius, kita melakukan pilar custom pilar segala macam. Nah, itu kita bisa mencobanya. Apakah pada saat tuning itu kita mau dia vertikal apa horizontal gitu. Baru nanti kita bisa tahu suaranya itu berpengaruhnya itu seberapa besar. Seperti itulah kira-kira aja. Iya, ini yang mesti tahu nih sama pemilik BYD ini. Karena ini yang jadi ciri khas. Iya. Iya, terutama kalau mungkin serius gitu ya ikut kontes, nah ini mesti disetting dulu. Iya, betul. Oke Koh, terima kasih udah review sama kasih rekomendasi upgrade audio. Wah, ternyata menarik ya BYD Sea Lion 7 ini dari audio standar dan ternyata masih bisa di-upgrade lebih advance gitu ya. Betul, menarik sekali sih mobilnya. Dilihat dari kabinnya,
Terus suara standarnya itu sudah cukup oke gitu. Sudah cukup oke ya. Tapi ya masih bisa di-upgrade lebih. Bisa banget. Wah, bisa banget. Bisa banget. Ya, secara mobil juga udah mendukung banget ya. Betul. Dari tadi udah kita bahas lain-lainnya kayak dashboard, terus dalamnya audio itu sendiri kayak gimana. Betul. Ya, ginilah Sobat Son, review dan rekomendasi upgrade BYD Sea Lion 7 ini. Nah, gimana nih menurut Sobat Son? Oke, seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya sonomation.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com. Di-like juga akun Facebook-nya soundmachine.com. Pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Nah, buat Sobat Son yang punya BYD Sea Lion 7 atau mobil apapun, kalau mau upgrade audio kemana kok? Bisa ke Best Body Shop Sunter di Jalan Metro Indah Raya, Blok A3, nomor 12 sampai 14 di Komplek Metro Sunter. Wah, mantap nih. Oke lah, makasih ya. Oke, thank you. Ini kuncinya. Wah, ya terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih ya Sobat Son udah nonton.